Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar tentang desa yang ditinggalkan? Bukan karena bencana, tapi karena sesuatu yang tak terlihat mata. Sebuah tempat di mana waktu seakan berhenti. Rumah-rumah terbengkalai, ladang mengering, dan suara tawa telah lama menghilang. Malam ini, kita akan menyusuri jejak misteri di desa mati yang menyimpan rahasia kelam. Jangan lupa nyalakan lampu, atau mungkin jangan. Langsung aja ke ceritanya. Raka, seorang pemuda yang baru saja pindah kerja ke kota, memutuskan untuk kembali ke desa kelahirannya, Karangpetir, setelah menerima surat misterius tanpa nama yang bertuliskan, "Kembali sebelum semuanya hilang selamanya." Raka, sendiri di motor, sejak kapan desa ini sekosong ini? Biasanya ada anak-anak main di depan warung Bu Lela. Ia melewati rumah demi rumah yang tertutup rapat. Tidak ada suara ayam. Tidak ada asap dapur. Hening, Raka berhenti di depan rumah tuanya. "Raka, Mak? Pak? Aku pulang." Tidak ada jawaban. Malam hari, Raka bertemu Pak Giman, satu-satunya tetangga tua yang masih tinggal. "Pak Giman," suara serak, "kamu nekat, Nak. Seharusnya jangan kembali ke sini." "Raka, ada apa, Pak? Kenapa semua orang pergi?" "Pak Giman, mereka nggak pergi, Nak. Mereka hilang. Satu persatu." Setelah malam-malam itu, "Raka, malam-malam apa, Pak?" "Pak Giman, setiap malam Jumat Kliwon akan terdengar suara kentongan dari balai desa. Tapi tak ada yang memukulnya. Lalu satu warga akan lenyap esok harinya." Malam pun tiba. Suara jangkrik berhenti. Angin bertiup dingin. Raka tak bisa tidur. "Raka, suara apa itu?" Dari balai desa. Raka berjalan pelan keluar rumah dengan senter. Di balai desa, kentongan tua tergantung dan bergerak sendiri. "Raka, ini gak masuk akal." Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat dari belakang. "Pak Giman, aku udah bilang, jangan keluar malam ini. Sekarang kau sudah melihatnya, Nak." Keesokan paginya, Raka dan Pak Giman menggali arsip desa tua di Surau. "Pak Giman, dulu desa ini pernah membuat perjanjian demi panen yang melimpah. Mereka memberi tumbal." "Raka, tumbal? Siapa yang melakukan semua ini?" "Pak Giman, dukun tua, Embah Wargo. Ia meninggal, tapi perjanjiannya belum berakhir. Arwahnya masih menagih." Raka menemukan catatan ritual dan nama-nama warga yang hilang, satu persatu. Raka memutuskan menghentikan semuanya. Ia kembali ke balai desa malam itu, membawa benda warisan ayahnya, keris pusaka. "Raka, aku nggak takut. Embah Wargo, selesai sampai di sini." Angin berhembus keras, bayangan hitam muncul di atas genteng. Suara tawa menyeramkan, janji tak bisa dibatalkan. Kecuali nyawa pengganti. Raka menusukkan keris ke tanah tepat di bawah kentongan. Lalu semuanya menjadi gelap. Pagi baru di desa mati, matahari muncul. Untuk pertama kalinya,
Suara ayam terdengar. Kabut menghilang. Warga perlahan muncul dari balik rumah. Mereka bingung, seperti terbangun dari mimpi panjang. Bu Lela, ya Allah. Aku masih hidup? Pak Giman menatap ke arah balai desa. Dia berhasil. Sejak hari itu, Karang Petir perlahan hidup kembali. Namun setiap malam Jumat Kliwon, kentongan tetap tergantung. Tak pernah lagi dipukul, tapi entah kenapa, Raka tak pernah terlihat lagi di desa itu. Pak Giman, di depan surau, berbicara dengan Bu Lela dan Pak Burhan. Sudah 2 minggu. Tapi kenapa aku masih sering dengar suara Raka memanggil dari arah balai desa? Bu Lela, anakku pun bilang semalam ada yang ketuk jendela. Tapi pas dilihat, gak ada siapa-siapa. Pak Burhan, mungkin arwahnya belum tenang, men. Di malam hari, warga mulai melihat kilasan sosok Raka berjalan di jalanan desa dengan keris di tangan. Menatap kosong, lalu menghilang di kabut. Pak Giman bermimpi bertemu Raka, duduk di surau tua. Raka, dalam mimpi, suara pelan, "Pak, tolong aku. Aku belum selesai. Masih ada satu yang tertinggal. Kota kayu di bawah tanah belakang rumahku. Disitulah rahasianya." Pak Giman terbangun, berkeringat, astagfirullah. Ini bukan mimpi biasa. Besoknya, Pak Giman mengajak Pak Burhan menggali di belakang rumah Raka. "Pak Burhan, ini. Kota apa ini?" Ada segel kain kafan dan tulisan Jawa kuno. Saat dibuka, mereka menemukan naskah kuno berisi mantra pembuka gerbang gaib. Mantra yang ternyata belum ditutup sepenuhnya. Bu Lela berlari ke surau. "Pak Giman, ada yang aneh di ladang." Lembu Pak Rano mendadak gila. Dan pohon-pohon pisang tumbang semua arah ke barat. "Pak Burhan, kita udah ganggu perjanjian lama. Raka bisa terperangkap selamanya kalau gerbang itu nggak ditutup." Malam itu, para warga berkumpul. Dukun muda, Nimas Laras, cucu dari dukun putih yang dulu tinggal di desa, datang menawarkan bantuan. "Nimas Laras, aku bisa bantu. Tapi seseorang harus masuk ke batas alam antara untuk menjemput Raka kembali." "Pak Giman, aku yang akan masuk. Aku yang membawanya ke sini, aku yang akan menjemputnya." Perjalanan gaib, Nimas Laras memimpin ritual pembuka di balai desa. Suara gamelan lembu terdengar dari kejauhan. Kabut pekat turun, Pak Giman duduk bersila. Matanya perlahan tertutup. Jiwanya ditarik masuk ke dimensi bayangan Karang Petir. Pak Giman berteriak, "Raka, kau di mana, Nak?" Tiba-tiba muncul bayangan sosok Raka di tepi hutan, tampak lemah. "Raka, Pak, aku tidak tahu jalan pulang." Pak Giman pegang tangan saya. Jangan lepas, namun bayangan hitam mencoba menarik Raka ke dalam tanah. "Pak Giman, keris itu, tusukkan ke tanah seperti dulu." Sekarang, Raka menancapkan keris. Cahaya menyilaukan menyelimuti segalanya.
Di dunia nyata, warga yang menyaksikan ritual melihat Pak Giman tersungkur, dan di sebelahnya, Raka bernapas, hidup. Bu Lela menangis, "Ya Allah." Dia kembali. Raka lemah, Pak Giman. Dia, Nimas Laras, dia memilih tinggal agar kau bisa kembali. Karangpetir kini benar-benar hidup kembali. Tapi ada satu tempat yang kini dikeramatkan, balai desa. Tak boleh dimasuki, tak boleh disentuh, kisah ini belum tentu berakhir. Karena gerbang yang pernah dibuka bisa terbuka lagi, jika yang hidup lupa bersyukur dan yang mati belum ikhlas. Apa kalian percaya seseorang bisa kembali dari dunia lain? Tapi dengan harga yang tak ringan. Tangan menunjuk kanan, klik like, subscribe untuk kisah lanjutan lainnya. Aktifkan lonceng supaya nggak ketinggalan kisah horor asli Nusantara berikutnya.